Baik, teman-teman Kang Hadi Conscience, selamat pagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya eh, mengundang dokter, dokter Adib Muhammad Adib Humaidi, spesialis ortopedi. Beliau Purna Bakti menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Muktamar ke-32 Ikatan Dokter Indonesia di Mataram, Lombok, tanggal 12 sampai tanggal, kalau saya pulangnya tanggal 16 sekalian liburan ya. Baik, Eh, saya panggilnya Mas Adib aja ya, biar nanti kita ngobrol santai ya. Mas Adib, selamat pagi ya. Eh, Pagi, Kang Adi. ya, kita menyapa eh, pemirsa dari Kang Hadi Concern ya, kenalnya KHC ya. Eh, Dapat KHC. iya, lebih singkat ya. Nah ini saya ingin ngajak ngobrol nih. Gimana nih perasaannya setelah Purna Bakti menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia? Silakan, Mas Adib. Ya. Ya, eh, sebenarnya ini bukan perasaan, tapi mungkin nggak tahu ya. Ini perasaan, tapi bisa juga diartikan sebagai jokes ya. Jokes dalam artian begini. Kalau selama ini pada saat kami diberikan sebuah amanah, membaca sebuah WA, membaca baik itu WA yang japri atau WA grup, maka yang harus kemudian kita pikirkan bahwa kami akan berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di WA itu. Kami punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan terkait dengan beberapa pertanyaan dan kami selalu berusaha untuk responsif lah, mencoba menjawab dalam semua permasalahan-permasalahan yang disampaikan karena terlepas dari itu sebuah masukan, sharing, kritik apapun itu, maka pada saat kita dalam posisi ada amanah, maka kami berusaha untuk menyelesaikan itu. Tapi Hmm. yang sekarang agak berbeda jadinya. Jadi saya membaca WA, buat saya, oh ya ini ada masalah. Oh saya mungkin apa namanya ini ada perkembangan baru atau masukan dan sebagainya yang tapi di dalam ininya agak berbeda gitu loh. Ah, Hmm. karena saya tidak kemudian bukan berarti saya tidak merasa bertanggung jawab ya karena ini adalah tanggung jawab profesi yang bukan hanya karena sebuah amanah sebagai seorang ketua. Tapi paling tidak buat saya ada satu hal yang mungkin memberikan sebuah meredakan meredakan apa ya tanggung jawab ya Hmm. karena selama ini kan wah ini saya harus selesaikan, oh ini saya harus menjawab. Tapi kalau sekarang oh ya dan saya lebih banyak akhirnya memberikan masukan-masukan yang jika memang ada teman-teman sejawat yang membutuhkan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, tapi mungkin tidak seresponsif yang sebelumnya karena saya tidak dalam posisi apa ya pengambil kebijakan utama. Ya. Mengambil kebijakan utama ya tentunya karena seorang ketua, ya ketua umum lah yang kemudian harus mempunyai responsif dan responsibility terkait dengan itu. Tapi pada saat kemudian kita tidak ada beban sebuah jabatan, buat saya secara pribadi ya mungkin lebih fleksibel dan tidak terbebani secara mental sebenarnya Kak Hadi dan itu lebih lebih apa namanya lebih nyaman ya dan mungkin buat saya juga lebih enak karena yang sekarang kita sama Hmm. ya saya dengan teman-teman yang lain sama kita sama-sama sejawat gitu loh dan kita selama ini mencoba untuk kemudian selalu memberikan hubungan silaturahmi yang baik pada semua teman-teman sejawat ya termasuk yang bagian mengkritik atau apa buat saya itu semuanya adalah teman bagi saya gitu. Ya, Mas Adib, kalau saya melihat ya di periode Dokter Adib ini, kalau saya pribadi melihatnya memang periode yang cukup terberat.
Ya nggak tahu kalau ke depannya, tapi ini saya berbicara fakta yang sudah dilalui ya. Ya. Saya juga berada di dalamnya. Mohon maaf mungkin kalau saya secara pribadi, saya sering dianugerahi sebagai prof ya, provokator ya. Mas, memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang tahan akan sesuatu serangan ya, pasti itu. Yang paling berat mungkin banyak pihak lah. Nah, ketika Mas Adi mengalami hal yang sekarang seperti yang sudah dilalui, di mana antara keputusan sebagai organisasi profesi, tapi juga menjadi keputusan sebagai dalam tanda quote and quote itu seperti keputusan politik, ya. Karena memang kita tidak lepas dari sesuatu sentuhan politik. Kalau saya mengkhususkan channel saya itu seperti, saya nggak tahu, ini kata senior saya, tapi saya imani itu mau tepat mau tidak sebagai mediko politik. Karena kita jarang dididik seperti menghadapi politik ya, bukan untuk berpolitik praktis. Nah ini saya minta pandangan Dokter Adib, sejak diangkat kelihatannya hubungannya mesra-mesra ini dengan saya kita tahu ya mungkin 1 tahun pertama itu sangat mesra bahkan Ya. pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan mengakui sekali di Bandung hubungan kita mesra tapi kok setelah itu berbalik apa yang menjadi dasarnya ini supaya tapi kalau memangnya tidak mau menjawab tidak apa-apa tetapi kelihatannya memang pemirsa Kang Hadi Konsen ini ingin tahu yang sebenarnya kenapa bisa begitu. Silakan Ya, Mas Adib. Hmm. ya, ya, yang pertama yang harus dipahami itu adalah gini, amanah jabatan yang kita emban atau kita mendapatkan jabatan itu bukan karena kita berambisi untuk mendapatkan jabatan itu. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya. Sehingga saya belajar sebenarnya. ID itu kawat candal di muka yang membentuk sebuah karakter sebenarnya. Dan saya merasakan bahwa saya terbentuk itu dari ID. Hmm. Saya mulai belajar dari pertama masuk ke ID pada saat itu bersama dengan para tokoh-tokoh ya dan saya nyantri lah. Ada Ya. Pak Merdias pada saat itu, Prof Muluk dan beberapa senior yang lain itu saya nyantri itu dan saya banyak belajar banyak dari mereka gitu loh. Dan buat saya pada saat kemudian saya mendapatkan jabatan itu ya bukan dalam konteks bahwa saya berambisi untuk mendapatkan jabatan itu. Dan alhamdulillah mengalir sebenarnya itu sebenarnya mengalir karena kami nggak saya sendiri pribadi ya mohon maaf saya harus sampaikan ini bukan bukan dalam konteks ini ria atau kesombongan dalam diri saya tapi saya menyampaikan bahwa semuanya mengalir. Saya tidak ada target gitu loh. Dan satu hal yang menjadi sangat penting ini Kang Adi, ini pembelajaran juga buat semua saya kira. Pada saat kita diberikan amanah, dimanapun itu berada, maka hindarkanlah kita punya kepentingan-kepentingan pribadi, hindarkanlah kita punya kepentingan kelompok. Dan pada saat di situ, maka kita adalah milik semua kelompok, milik semua suku, milik semua agama. Dan itu yang kemudian saya mencoba untuk kemudian saya terapkan pada saat saya 3 tahun di dalam masa kepemimpinan itu dan ya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke saya sudah datangin gitu loh. Bahkan teman-teman Papua juga termasuk yang alhamdulillah memberikan respon yang sangat baik pada kami dan saya secara pribadi karena saya termasuk ketua yang paling banyak turun di Papua Hmm. dibandingkan yang ketua-ketua sebelumnya dan terlepas dari memang ada permasalahan yang ada di sana itu. Tapi yang jelas yang paling penting adalah tadi pada saat kita menjabat dan kemudian kita masuk dan kita adalah milik semua, maka nggak ada rasa yang kemudian apa ya istilahnya itu saya akan memprioritaskan ini nggak ada. Hmm. Semuanya itu harus kita prioritaskan gitu loh. Ya. Dan yang paling penting juga jangan jadikan
jabatan sebagai target untuk kemudian akhirnya kita meraih dalam lompatan batu loncatan yang untuk meraih kepada sesuatu hal yang lain gitu loh. Karena pada saat kemudian kita di situ memberikan sebuah legacy, pada saat kita menjabat di situ kemudian memberikan sebuah nilai yang baik, ya, saya kira di semua agama akan mengajarkan di situ nanti akan nilai yang baik itu yang kemudian mungkin nanti akan memberikan sebuah apa namanya hal yang lain yang nanti akan kita bisa dapatkan gitu loh. Nah, Ya. ini yang kemudian saya rasakan sehingga saya pun ya ini mungkin kalau bicara personal mungkin saya sudah sering ngomong juga sama Adi, tapi di dalam forum yang seperti ini baru pertama kali. Kalau kemudian saya bicara eh, kedekatan katakanlah dengan Menteri Kesehatan, ya artinya sebelum saya menjabat ketua dikukuhkan sebagai ketua umum pada saat saya presiden elek pun beliau termasuk yang pertama kali hari pertama setelah dilantik yang ditemui adalah saya. Hmm. Yang ditemui adalah saya dan kemudian apa masalah-masalah dan saya mendengar Dr. Adib saya mohon diberikan masukan. Nah, kita berikan masukan sebenarnya. Ya. Saya memberikan masukan dan buat saya juga pada saat kemudian diberikan kesempatan untuk hadir di General Assembly-nya dari World Health Organization WHO di Hmm. Jenewa, ya, Ya. pertama kali seorang ketua ID diajak ke sana, itu ada sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita, Ya. bagi saya secara pribadi, bagi ID gitu loh. Sehingga disitulah repositioning sebenarnya ID di mata pemerintah seperti apa. Dan di dalam forum pada saat itu bahkan di beberapa kali event saya sempat juga berdiskusi berdua sama beliau. Beliau menyampaikan beberapa keluhan-keluhan permasalahan-permasalahan di kedokteran di Indonesia. Saya sampaikan, Pak, pelan-pelan ya. Kalau Bapak punya target ya, maka pelan-pelan nanti saya akan mengkomunikasikan di internal profesi. Sehingga beri kesempatan pada internal profesi untuk kemudian mencoba untuk kemudian menyesuaikan dengan kepentingan yang diemban oleh negara yang diamanahkan kepada beliau, Menteri Kesehatan gitu loh. Hmm. Sehingga kami memposisikan apa? Saya punya tanggung jawab sebagai Ketua ID, saya menghormati beliau yang punya tanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan. Hmm. Jadi dalam konteks kita punya tanggung jawab masing-masing, maka kita saling menghormati. Sebagai personal, saya juga masih bisa berhubungan sama beliau, gitu. Berhubungan baik dengan beliau, gitu. Kenapa ini menjadi sangat penting gini? Jangan kemudian karena kita Kang Hadi punya jabatan di mana saya punya jabatan, kemudian kita berbeda pendapat, kemudian akhirnya kita secara personal jadi nggak baikan sama Kang Hadi, umpamanya. Nggak Hmm. seperti itu. Ya. Dan saya selalu sampaikan kepada beliau. Sehingga pada saat kemudian kita agak melompat sedikit setelah kasus yang sampai undang-undang dan sebagainya. Dan saya terus terang langsung di depan beliau, Pak. Kalau sampai apa namanya undang-undang ini sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Banyak sekali regulasi pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik gitu loh. Jawaban-jawaban dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak di dalam konsep membuat rancangan undang-undang ini semuanya sudah ada sebenarnya. Kita semua siap bantu ini, saya bilang begitu. Cuman ya sekali lagi, ini kan desain, desain daripada sebuah kepentingan yang memang harus muncul dalam sebuah bentuk regulasi baru yang namanya Undang-Undang Kesehatan 17 2023 gitu. Dan beliau punya tanggung jawab untuk itu gitu. Jadi ya sama-sama kita menghormati. Anda punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab Hmm. di dalam ini dan ya mohon maaf, kalau saya dalam memposisikan hanya untuk kepentingan saya, ya disitulah kemudian orang akan bisa menilai Kang Adi. Ya. Disitulah orang akan bisa menilai. Bahkan ada sebuah apa namanya guyonan di internal di organisasi profesi ada salah satu senior yang menyampaikan, loh Dokter Adib itu sering loh diskusi sama Pak Menteri. Oh iya betul, saya bilang saya sering. Tapi orang Kementerian Kesehatan selalu bilang Dokter Adib nggak. Tapi Dokter Adib nggak berubah-berubah. Ya. Nggak berubah-berubah ya. Ya memang kenapa? Ya kami punya 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 konsep bukan terlepas dari sebuah integritas saja. Saya di sini adalah membawa gerbong seluruh profesi dokter gitu loh. Ya. Saya membawa gerbong bukan hanya ini, saya membawa gerbong perhimpunan, saya membawa gerbong teman-teman cabang, wilayah, anggota yang mereka punya kepentingan di sini. Sehingga apa yang saya sampaikan bukan dalam konteks kepentingan saya pribadi seorang dokter Adib,
yang ingin mencoba berbeda, bukan. Tapi ini bukan berbeda. Ini adalah sebuah amanah yang harus saya emban. Sehingga itu yang kemudian juga saya sampaikan. Sehingga pernah pada saat kemudian LP3S yang kita buat itu 6 bulan itu Kang Hadi itu di pending ya, tidak dikeluarkan SK-nya, maka ya saya awalnya mengambil prosedur-prosedur normal melalui eselon 1, eselon 2, eselon 1 dan jawabannya menunggu arahan pimpinan semua kan. Ya udah akhirnya saya WA ke beliau langsung. Saya ke WA ke beliau 2 minggu langsung saya ketemu, terus kemudian saya sampaikan. Ya beliau sampaikan, kenapa nggak langsung WA saya, Pak Arif? Loh, saya menghormatin Bapak. Karena apa? Yang namanya di dalam sebuah struktur pemerintahan, jangan merasa kenal kemudian kita langsung potong kompas. Kita melalui prosedur. Betul. Nah, itulah yang kita lalui sehingga pada saat kemudian, nah, kalau WA saya kan langsung cepat saya jawab kan. Ya, tinggal sekarang gimana? Ya harusnya memang ID harus dapat akreditasi A. Ya udah. Di situ kemudian keluar. Yang akhirnya keluarnya ID mendapatkan akreditasi itu juga diikuti juga oleh teman-teman perhimpunan juga yang juga mendapatkan akreditasi juga. Jadi eh, kita boleh berbeda pendapat ya. Ya, Hmm. kita punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan amanah yang dipegang di dalam setiap jabatan yang kita emban. Tapi yang paling penting adalah tentunya kita bisa saling menghormati sebagai personal. Nah, betul. Sebagai personal kita harus bisa saling menghormati dan itulah kemudian yang eh, apa pembelajaran yang juga kita dapatkan. Di satu sisi ya ada banyak yang kemudian mengkritisi saya, "Oh, Dokter Adi main 2 kaki, main 3 kaki." Buat saya terserah orang bicara apa. Karena yang penting buat saya adalah yang harus saya selamatkan itu organisasi. Ya, ID harus tetap survive. Anggota harus tetap bisa hidup dalam satu rumah yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang saya jaga sampai kemarin kemudian saya pertanggungjawabkan di Mataram kemarin. baik. Mas Adib, eh yang kenapa acara pagi ini saya laksanakan? Tentu saya juga banyak membaca, juga saya juga banyak di WA juga oleh teman-teman dan juga pada masyarakat umum loh ya, karena memang channel saya udah banyak dilihat orang ya. Kalau kita flashback ke belakang ketika demo, ini demo ya, bicara demo keputusan yang sangat tidak eh, sehat atau bahkan keputusan yang sehat dari sisi yang lain. Nah, ketika demo penolakan salah satu prodi, ya Mas Adib masih jadi sekretaris jenderal ya waktu itu. Pimpinannya kan eh, Prof. Marsis ya, Ya, SPOG. Nah, itu desakan itu memang lahir dari saya pribadi dan juga didukung oleh beberapa teman dengan cara saya mengumpulkan polling berupa surat dari daerah. Itu saya lakukan. Sehingga akhirnya saya mengajukan itu dengan keberanian yang sangat hebat. Nah, mungkin bukan sayanya yang hebat, tapi saya siap untuk diusir kalau itu tidak disetujui. Nah, ketika Mas Ade memutuskan, tentu ini kalau kata pimpinan tidak pasti. Saya terharu banget, mungkin eh, unjuk rasa penolakan undang-undang kesehatan, karena kita prinsipnya satu, naskah akademiknya kita nggak pernah terima, itu akan mengatur hidup kita semua. Dan juga mungkin hal-hal lain ya, masyarakat umum pasti tidak percaya bahwa kita banyak diskusi, sehingga lahirlah semua, bahkan pada waktu itu media yang sudah ada seperti forum komunikasi yang digagas oleh Dr. Julasti dan kawan termasuk saya, itu sangat membicarakan hal itu. Kok bisa sampai pertama kali seorang ketua umum memutuskan yang tadinya kelihatannya mesra dengan stakeholder, eh pemerintah ya, bukan stakeholder, tapi pemerintah, langsung Menkes diputuskan pada waktu itu, ya kita turun ke jalan.
Apa yang mendasari Mas Adib? Ini yang banyak orang bertanya Ya. seperti itu. Ya, di dalam proses advokasi kan memang langkah-langkah itu harus step by step harus kita lalui gitu. Betul. Jadi membuat sebuah keputusan akhirnya kita membuat aksi damai itu tidak seperti halnya kemudian akhirnya ayo demo. Nah, nggak begitu juga. Dan semua proses itu ya masuk Kang Hadi juga ikut terlibat ya karena di bidang advokasi. Hmm. Mulai kita kunjungan ke DPR, ke fraksi, terus kemudian kita minta penjelasan ke badan legislatif dan seterusnya yang kemudian ya kita juga akhirnya beberapa tokoh kita temui untuk bisa memahami terkait dengan apa yang kemudian kita lakukan ini adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan ID gitu loh. Hmm. Dan Hmm. dan pada saat semua advokasi itu sudah kita lalui, bahkan kita dibantu oleh beberapa senior dengan tulisan-tulisan opini yang saya kira kalau kita masyarakat cerdas ya bisa membaca situasi, maka kita bisa akan memikirkan secara objektif gitu. Hmm. Ya. Tapi yang kemudian yang kenapa kita harus demo ya demo memang atau aksi damai ini adalah sebuah proses advokasi yang memang harus kita lakukan sebagai satu bagian pressure sebenarnya. Hmm. Hmm. Kita bicara politik, ini kan kita bicara mediko politik. Membuat sebuah langkah aksi damai yang dilakukan oleh dokter itu memang tidak mudah itu, Kang Adi. Ya, ya. Ya, cuman ya memang dalam kehidupan saya secara pribadi ini mohon maaf agak flashback ada apa namanya itu historis ya romantisme yang memang juga saya alami pada saat 98 saya juga yang menggalang demo teman-teman kedokteran Oh iya, iya. di Surabaya pada saat Ayu ya kasih dokter Ayu juga Ya, pas kebetulan saya waktu itu juga pengurus ya masih bidang kalau nggak salah pada saat itu ya ketua bidang atau ketua Pusdalin. Saya Presiden yang Manado menggalang ya. oh, sama-sama pada saat itu ya. Termasuk juga akhirnya kita DLP yang kemudian Kang Hadi. Kenapa? Yang harus kita sampaikan begini. Kalau kita sudah melalui sebuah proses advokasi semua dan itu tidak bisa, maka pressure yang lain yang bisa kita lakukan adalah tadi aksi damai tadi. Supaya apa? Terekspos. Supaya apa? Supaya kita punya pertanggungjawaban kita kepada masyarakat gitu loh. Hmm. Karena ini sebuah hal yang buat kita ya ini kondisi yang juga akan berdampak pada permasalahan di masyarakat gitu loh. Hmm. Permasalahan di rakyat gitu. Sehingga kita harus sampaikan gitu loh. Dan ya terlepas dari apa yang kemudian kita semua kita lakukan itu ada satu proses yang juga ini perlu diketahui juga ini Kang Adi bahwa pada saat kita mau menghimpun teman-teman seluruh Indonesia Ya, mau datang ke Jakarta, itu nggak mudah loh Kang Ade. betul. Mau datang ke Jakarta untuk sama-sama melakukan aksi damai dan itu tidak ada biaya dari pusat sama sekali. Biaya Mereka sendiri ya. dengan rela, ya ini sebuah apresiasi yang kemudian kemarin pada saat di LPG itu foto-foto video itu kita sampaikan dan banyak yang dari mereka terharu. Itu karena apa? Ini rela benar-benar murni dari hati semua. Betul, Dokter Adib. Murni dari hati semua dan mereka mau datang dan itu menggalang untuk mau datang itu nggak mudah. Sehingga apa ya pencerahan bahwa oh ini aksi ini harus kita lakukan apa? Ya tadi pada saat kemudian kita akhirnya bicara itu single bar apa namanya tentang organisasi profesi tunggal bukan hanya itu saja masalah perlindungan hukum masalah kondisi yang nanti akan bisa menjadi ancaman bagi kita pada saat praktek ya sehingga kita akan defensive medicine dan sebagainya itu banyak sekali hal yang kemudian kita sampaikan sehingga dari situlah muncul sebuah pergerakan yang mereka benar-benar murni. Ya, bayangkan dari teman-teman dari Sorong datang, teman-teman dari Merauke, dari Aceh, dari Sulawesi Utara, ya dari ujung Kalimantan Utara juga mereka datang dengan biaya masing-masing karena niat yang murni untuk kemudian memperjuangkan gitu loh. Ya, Dan ini hal yang buat saya itu adalah sebuah apa namanya penghargaan apresiasi kita kepada profesi yang pada di saat saya menjadi ketua dan itu luar biasa dan saya terima kasih dan apresiasi kepada semua teman-teman yang hadir pada saat itu. ya.
Jadi mungkin yang perlu kita highlight teman-teman, keputusan daripada seorang pemimpin lah kalau dalam hal ini Dokter Adib ini 3 tahun yang lalu tentu ucapan bahkan tongkatnya jatuh pun itu menjadi masalah ya karena memang beliau pengambil keputusan tertinggi ya tapi ini bukan partai politik tapi kita lahir juga untuk bagaimanapun punya tentakel satu politik yang disertai dengan adab yang baik ya Mas Adib ya. Kita ini bukan partai politik loh, bukan organisasi yang baru tumbuh 73 tahun ya. Kemarin Muktamar ke 32, saya lupa kalau jumlah ketua ID yang pernah menjabat. Wah, selamat habis ini fotonya dipampang ini di dinding ya. Tidak mudah dari kalau sekarang itu saya lupa angkanya hampir 250.000 dokter seluruh Indonesia ya. Mohon maaf kalau angka itu saya ucapkan sudah ada perkembangan lain jumlahnya. Ya, Mas Adib, eh, memang proses daripada ketua umum seperti halnya dengan presidennya itu sangat sangat strategis ya dipandang oleh pemerintah. Menurut Mas Adib, ini lagi-lagi saya hanya bertanya ya, tinggal tergantung uh, yang diajak diskusi mau menjawab apa tidak. Eh, organisasi profesi dikatakan ID ya hanya satu-satunya OP ya organisasi profesi di bidang dokter. Nah, kalau di bidang dokter gigi, perawat, bidan itu ada. Ini pasca 17 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang lahir dengan omnibus tentu menghapus Ikatan Dokter Indonesia dari undang-undang di undang-undang praktek kedokteran karena undang-undang praktek kedokteran kan sudah dilebur ya diangkut oleh bus melalui undang-undang 17 2023. Memang tugas kita adalah cuma etik ya, tapi Ya. saya rasa sih etik itu seperti lautan. Mungkin disiplin itu tugas pemerintah dengan hukum, tapi di undang-undang yang lama itu disiplin itu juga cerminan daripada para ahli yang ahli itu didapat daripada profesionalismenya dari sebuah Ikatan Dokter Indonesia ya Mas Adi. Nah sekarang ini kan sudah tidak ada lagi nih. Semua dibentuk pemerintah kecuali etik. Saya nggak tahu nanti etik pun salah satu perhimpunan itu sudah ada masuk yang menentukan malah pemerintah nanti. Ini kan sesuatu yang masyarakat harus tahu juga bahwa yang bisa menentukan itu etik atau tidak itu pasti adalah sekelompok orang yang mendalami hal yang sama. Pemerintah memang punya kuasa, tetapi dia tidak bisa menentukan itu. Itu kalau kayak macam ini menentang alam ya, Mas Adit. Sesuatu yang menentang alam ya nanti bencana yang akan timbul nih. Ini yang diskusi yang berkembang. Nggak apa-apa ya, saya nanya hanya agak lama, tetapi ini memberikan gambaran yang sesungguhnya bagi masyarakat, Mas Adit. Ya. Nah, ketika Mas Adit ini eh, menjabat, apa sih yang menjadi kepikiran sekali dari seorang Muhammad Hadib Humaidi? Iya, ini bisa nggak tidur beberapa hari ini ya, atau memang tidur nyenyak, saya nggak tahu. Ini saya memikirkan ini teman-teman saya, bagaimana nanti ke depannya. Karena ini sekarang a priori,
orang mau masuk di dalam sebuah ikatan dokter Indonesia atau tidak, udah bebas sekarang, ya kan? Sampai pada kemarin, ini ada satu pertanyaan kedua nih susulan. Ini boleh dijawab, boleh tidak, lain terserah. Tapi ini banyak pertanyaan daripada teman-teman juga. Kenapa yang diundang itu Prof. Yusril? Kenapa yang tidak diundang itu menteri ya dalam hal ini, Budi Gunadi Sadikin. Nah, kalau saya tahu Pak Satrio Sumantri Brojonegoro, Profesor Menristek Sains Pendidikan Tinggi itu 1 minggu sebelum ada masalah, saya juga ke sana ngobrol dengan dia, akan membenahi. Karena ini bertentangan juga nih, karena saya kan suka jahilin orang nih. Pak Presiden akan membangun 300 FK demi memenuhi eh, kuantiti dokter. Padahal itu sekarang ini yang terjadi penumpukan itu di daerah-daerah yang boleh dibilang ya memang kehidupan itu ada di situ. Tambah lagi nih ya, Mas Adib, supaya nanti bisa inline. Karena diinget-inget aja, ini ada tagar kabur aja dulu ke luar negeri. Karena di sana di bidang kesehatan pun demikian. Saya waktu di Singapura di NUH ya, mengantar orang tua saya yang dari pihak istri bahwa memang di sana itu perawat aja banyak yang dari Kalimantan, terus dari Surabaya. Terampil loh, Mas Adib. Saya tanya, salary-nya berapa di sini? Wow, kerja 1/2 tahun di sini mungkin, ya mohon maaf ya, Mas Adib. Di sana itu hanya 2 bulan sudah dapat, tapi tentu masuknya sangat sulit. Ini kan eh, banyak menteri juga nih. Ya, kalau mau kabur, kabur aja di sana. Nasionalismenya kita kayaknya udah tergerus. Padahal Gen Z sekarang ini butuh sesuatu yang orang tua saya sebagai orang tua saya aja terhadap anak saya ini agak sedikit sulit loh. Gen, dia mandiri, Gen Z itu cirinya, dan dia tidak mau diatur. Tapi yang paling penting memang akhlak, agama, apapun yang itu yang harus kita cantumkan nih, Mas Adib. Nah, ini pertanyaan dari sekian banyak, silakan pilihlah yang mana yang mau dijawab. Atau memang ini berhubungan. Silakan, Mas Adib. Ini berat nih. Ya, ini rentetan sebenarnya, rentetan. Yang mungkin mudah-mudahan saya bisa mencoba untuk apa namanya menghubungkan ya Ya, antara yang apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hadi. Yang pertama begini, dan ini percaya atau tidak percaya Kang Hadi. Pada saat setelah saya dikukuhkan, ya ya, nggak tahu ini intuisi aja mungkin ya, tapi itu kemudian saya langsung mengambil sebuah jargon ribon, ID ribon. Wah itu banyak pertanyaan itu. Wah ini maksudnya apa nih ID ribon ini gitu lah. membuat Yang itu baru. ya membuat ini baru apa? Ya. Tapi pada saat itu saya sudah apa ya mungkin mencoba menganalisa baik itu secara politik atau sosiologi sehingga ini akan terjadi sepertinya. Proses yang sekarang itu akan terjadi gitu loh. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ini kan kemudian ada fase yang kita lalui, fase COVID ya. Fase COVID itu kemudian memberikan semua sebuah pembelajaran sebenarnya. Ada kepentingan yang buat negara itu yang ternyata yang established, yang dihantam COVID masih stabil itu adalah industri kesehatan. Ya, Nah, itulah yang kemudian akhirnya semua negara akhirnya berinvestasi ke bisnis-bisnis kesehatan. Sehingga ini pasti akan menjadi sebuah
sebuah apa namanya ini pemerintah gitu. Ya. Terus kemudian ya terhadap ID ini kan bukan sekarang aja. Dari dulu kan sudah ada lah kelompok-kelompok yang kemudian untuk mencoba untuk memframing lah ya negativisme terhadap ID itu kan sudah ada lah ya. Ya. Ya kita harus akui lah. Ya. Cuman ya kita kalau mau fair ya kalau mau fair ya kita harus ini di sini nih saya mau sampaikan Kang Adi karena saya bukan ketua jadi saya lebih nggak ada Lebih beban bebas. bahwa harus fair dong. Iya, iya. Lu nggak suka sama ID atau lu nggak suka sama orangnya ID. Ya, Itu gitu itu, aja kan. itu yang paling penting. Jangan salahkan ID, saya bilang. Para pendahulu kita membangun ID itu tidak gampang loh. Hmm. Dr. Soeharto membangun ID itu dulu nggak gampang loh. Menggabungkan Dr. Dharma Setiawan dan Dr. Abdul Rasid yang sama-sama tokoh pada saat itu dan mau kemudian bergabung menjadi satu ikatan itu nggak gampang. Malah Jadi kalau ada ada ini ya Mas Utip ya. permasalahan-permasalahan, Malah ada iya. pengobatan tradisional sama barat itu yang paling berat ya pada saat itu. Betul. Ya, karena Dr. Abdul Rasid ketua Pertabin, Perkumpulan Tabib Ya, Indonesia. Dr. Dharma Setiawan Perkumpulan Dokter. Yang itu kemudian digabungkan. Dan dua-duanya tokoh loh ini. Yang nggak mudah ini Dr. Soeharto yang beliau juga kebetulan dokter pribadi Presiden Soekarno yang kemudian bisa menggabungkan dua tokoh ini. Oke, ayo kita buat muktamar pertama dan kemudian kita beri nama Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu nggak mudah gitu loh. Dan kemudian di dalam akte pendirian pun itu ID didirikan untuk apa? Visi misinya jelas. jelas sih. Nah, kok kemudian ID dibilang hantunya dokter Indonesia itu kan Ah, iya, buat iya, buat saya secara pribadi ya ini namanya penghinaan terhadap organisasi gitu. betul, betul. Jadi kalau ada masalah terkait dengan masalah pengelolaan, ya salahkan orang. Anda nggak cocok sama orangnya, bilang aja saya nggak cocok sama dokter Adib, saya Hmm. nggak cocok sama dokter Hadi, saya Ya. nggak suka sama dokter Adib. Udah gitu. Jangan saya bilang ide yang harus kemudian di framing negatif gitu loh. Hmm. Kemudian seperti itu ya, ayo apa sekarang usulannya? Ya, Karena semua yang tadi itu, framing-framing ini tadi, ya kita harus jujur sekarang, transparan, mengatakan bahwa karena semua berawal dari sebuah kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tadi. ya, Nah ini yang harus kita hilangkan gitu loh. Kalau mau mengelola organisasi, pada saat saya seorang ortoped, mamanya, maka saya tidak dalam posisi saya membela ortoped, saya membela semua dokter. betul. Karena saya ketua ID. Nah itu yang harus kemudian kita pahami juga gitu loh. Nah, terus kemudian tadi dari intuisi yang tadi itulah kenapa saya bilang reborn, ide harus mandiri memang. Hmm. Konsep dalam reborn itu adalah kemandirian organisasi. Sehingga kemudian akhirnya kita rancanglah yang namanya kita punya lembaga pendidikan pelatihan LP3S sebagai bagian transformasi dari BP2KB. Karena kita punya training harus punya training center. Dan itu alhamdulillah dalam waktu yang ya dengan setelah kemudian eh, SKP itu diambil alih ya maka Ya, kemudian teman-teman bisa melakukan itu dan bahkan ada beberapa cabang wilayah yang sangat progresif dan akhirnya bisa survive dan bahkan eksis salah satu apa namanya itu finansialnya juga ditunjang dari lembaga yang training centernya tadi itu. Nah, ini adalah satu bentuk transformasi yang harus kita lakukan gitu loh. Sehingga apa? Pada saat itu dicabut kewenangan, ya hmm, terlepas ini ada desain mencabut kewenangan untuk menghancurkan ID katakanlah ya, atau ya, mencoba mengimpiri atau membinasakan ID, ya. Tapi ID bukan karena kewenangan tadi. Dan saya bisa membuktikan gitu loh. Saat ini sampai memutamarkan ini saya bisa membuktikan bahwa ID tetap bisa survive walaupun kita tidak diberikan kewenangan-kewenangan yang dulu ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Karena ID bukan lahir, bukan kuat karena kewenangan tadi. Tapi ID kan kuat karena apa ya? ID memang dibuat oleh para pendahulu kita untuk dokter Indonesia, untuk rakyat Indonesia gitu. ya, Nah, inilah yang kemudian dalam satu konsep yang saya bangun harus ada legacy organisasi, kemandirian organisasi yang salah satunya itu. Dan bahkan ini mohon maaf, mungkin di sini juga saya harus sampaikan. Saya ngomong ke Pak Menteri, Pak, kami sudah berusaha untuk beradaptasi dengan regulasi. Tapi
tolong dibantu, kami juga ingin berproses secara normal. Jadi kalau kemudian sekarang kita mau membentuk sebuah lembaga dan itu kemudian lembaga itu dipersulit, apakah ada niatan untuk membinasakan ID? Oh, saya ngomong begitu. Ke Pak Menkes ya. Saya ngomong begitu, kenapa? Hmm. Kenapa? Kami sudah mencoba untuk beradaptasi kok. Dan semua proses itu kita lalui secara normal. Kami menyiapkan kesiapan itu sebelum 80 item itu belum dirubah menjadi cuman mungkin 8 item terkait dengan persyaratan lembaga. Kami siapkan. ID kita renovasi. Kita menyewa ruko di daerah Tebet juga. Lumayan keluarnya itu. Iya, iya. Keluar banyak juga, Pak. Saya bilang begitu ke beliau dan beliau akhirnya eh, memahami dan memberikan akreditasi itu. Dan ini tentunya eh, saya harus katakan saya dibantu oleh beliau. Pak Menteri yang kemudian langsung kemudian mengatakan ID harus keluar akreditasinya. Itu adalah satu hal yang juga ya kita harus menyampaikan juga itu karena ini satu legacy yang harus harus ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian legacy yang lain apa? ID itu bukan organisasi politik, Kang Adi tadi sampaikan kan. Ya, iya. Tapi ID harus menjadi produk intelektual. Kalau dibilang produk intelektual, apa sih buktinya ID punya produk intelektual? Hmm. Apa sekarang buktinya? Hasilkan sebuah buku, hasilkan sebuah literasi, itulah yang namanya produk intelektual. Sehingga alhamdulillah ya untuk bidang kepahlawanan nasional saja 4 buku sudah terbit. Terus kemudian di bidang-bidang pusat kajian, Dr. Soroy, Dr. Iqbal, Dr. Soifi, mereka juga sudah membuat beberapa buku. Jadi banyak sekali buku-buku yang kita cetak sebenarnya. Itu adalah sebagai sebuah produk intelektual. Hmm. Namanya organisasi profesi harus ada produk intelektualnya. Kemudian kita punya majalah juga yang masih tetap eksis. Bahkan kemudian kita juga menjadi bagian dalam medical journal ASEAN. Di bawah ASEAN juga. Nah, ini adalah satu bentuk legacy juga. Kemudian apalagi yang kemudian menjadi sebuah legacy bagi organisasi profesi, keberadaan internasional. Nah, ini juga harus kita garap gitu. Sehingga alhamdulillah di awal kepengurusan kami dibantu oleh MKIK periode sebelumnya yang kemudian menang bidding yang akhirnya kita menjadi hosting di International Code of Medical Ethics yang itu kemudian kita diterima oleh teman-teman dari WMA dan menjadi tempat berkumpul mereka berdiskusi tentang International Code of Medical Ethics yang akhirnya kita di WMA jadi semakin aktif gitu. 3 kali General Assembly-nya WMA saya berkesempatan untuk datang dan berinteraksi dan kemarin dibuktikan juga kehadiran Presiden WMA ke acara muktamar pertama kali ini Kang Adi. Acara muktamar dihadiri oleh Presiden dari World Medical Association, Presiden dari SEMAO Asia Pasifik, Oceania, kemudian beberapa presiden dari negara tetangga juga ada. Ini baru pertama kali dan ini menjadi satu bukti legacy bahwa organisasi profesi itu harus menunjukkan apa itu namanya organisasi profesi dengan tadi itu. Ya. Legacy kemandirian, legacy akademik dengan produk-produk intelektual, legacy internasional. Nah, 3 ini yang menjadi satu hal yang mudah-mudahan ini menjadi pondasi yang untuk kemudian diteruskan pada periode-periode selanjutnya. Dan kemudian kalau tadi ditanya yang berkaitan dengan kenapa yang hadir Menteri Menko ya, kebetulan yang langsung merespon aja sih sebenarnya. Menkumham ya, berarti. Menko, Menko Hukum HAM dan Ya, Impas ya, Pak Imigrasi dan Yusril ya. Pemasyarakatan. Karena beliau yang langsung merespon dan pada saat kita audiensi, beliau langsung menyampaikan bahwa saya insya Allah akan hadir. Hmm. Itu. Itu yang ini. Jadi nggak ada kaitannya dengan kenapa bukan Menkes dan karena kalau pada saat kemudian kehadiran satu pimpinan ya tentunya niatnya kita semuanya bisa hadir. Gitu ya. Tapi kalau bilang opening speech, keynote speech ya tentu harus satu orang. Karena Ya. beliau sudah menyatakan siap sanggupan untuk hadir, maka beliau kita hadirkan. Dan ada satu hal yang pada saat kita diskusi di saat audiensi juga beliau tegaskan apa yang beliau sampaikan kemarin itu adalah bukan intervensi dari kita, Kang Adi, bukan. Itu Hmm. murni dari pemikiran seorang guru besar ahli hukum tata negara yang
membangun konsep pada saat pasca reformasi dikaitan dengan hukum tata negara Indonesia, ya itu yang beliau sampaikan. Ya, Nggak ada intervensi, Pak, tolong dong Pak, titip nanti ngomong ini. Nggak ada juga. nggak ada ya. Beliau sampaikan secara langsung dan ini adalah sebuah bukti bahwa dalam aspek ketatanegaraan, dalam aspek negara apa namanya itu hukum, maka yang beliau sampaikan itu adalah dasar dari seorang pemimpin pemerintahan ya dan juga seorang ahli hukum tata negara. Jadi ini adalah sebuah bukti ya, walaupun mungkin ini ada beberapa kelompok menganggap bahwa oh ini diintervensi. Saya pastikan dan saya jamin tidak ada intervensi apapun bagi kami ya, ya kepada beliau ya kan beliau eh, eh, cukup dihormati dan beliau adalah seorang guru besar yang juga sangat paham terkait dengan hukum. Jadi tidak mungkinlah kita ini apalah kita bisa mengintervensi beliau gitu loh. Ya Itu Kang mungkin, Hadi ya. Saya nggak tahu apa sudah mungkin dijawab semua nggak ini? ya sudah. Jadi mungkin ini pernyataan dari Pak Mas Hadip ini inline ya dengan pernyataan Prof. Yusril yang sebelumnya. Bukan karena ujuk-ujuk ide, memang itulah yang mendasari. Tetapi yang namanya satu anggapan orang berpolitik, memang poli itu kan banyak, mukanya banyak, banyak juga yang menyatakan itu demikian. Tapi mungkin Mas Adib eh, setelah purna bakti ini sebetulnya ada terusannya ya, pernyataan Prof. Yusril ini ya, terus terang aja menjadi sesuatu yang kayak bukan harus seperti cek kosong, tetapi ini juga harus sesuatu yang harus kita isi, kita tuliskan bahwa kebahayaan multibar itu harus kita buktikan juga. Tapi ke depannya ini memang dari tidak hanya di PB ya. Saya Nah melihat ini mungkin tadi mungkin sedikit saya potong ini. Ini menarik ini. Ini tadi lupa ya, saya sampaikan begini. Jadi namanya organisasi profesi ID ini hmm, kan tadi ber, apa ya namanya framing negatif terkait dengan ID ini luar biasa tuh ya. banyak ini, banyak 3 tahun ini luar biasa sebenarnya betul, betul. dan memang akhirnya kita membutuhkan pembuktian sebenarnya. Ya, Pembuktian untuk apa? Framing ini kan bukan hanya di eksternal. Framing ini kan juga di internal juga gitu loh. betul, Apalagi bagi Gen Z ya, yang kemudian menganggap bahwa ID itu yang tukang mempersulit dan sebagainya ya. betul, Maka betul. ini yang harus sebenarnya kita harus jawab gitu loh. Nah, Hmm, jawabnya dengan apa? Jawabnya dengan pembuktian-pembuktian tentang organisasi dan ini perlu peran daripada teman-teman dan etalase daripada organisasi itu bukan di PB, ada di cabang, ada di wilayah, ada di perhimpunan. Etalase ID itu ada di situ gitu. Sehingga kalau kemudian kita ingin mengatakan bahwa ayo kita merangkul anggota supaya mau jadi anggota ID, maka yang harus dilakukan apa? Buktikan bahwa kita ini menjadi organisasi yang bisa menjadi apa namanya itu ya, memberikan sebuah kemanfaatan kepada anggota. ya, Nah, ya, kalau anggota masuk tapi nggak ada manfaatnya ya, mereka akan, "Loh, ngapain saya bayar iuran? ya, Walaupun betul, iuran ini paling murah katakanlah ya, tapi paling tidak secara kemanfaatan itu harus kita buat gitu loh. betul, Nah, betul, kemanfaatan itulah yang kemudian berulang-ulang kali saya sampaikan ya. Sederhana aja sekarang kalau dokter-dokter Indonesia sekarang. Satu, saya praktek aman, nyaman, betul. Perlindungan. perlindungan. Sehingga konsep itu yang kemarin saya buat juga. Tinggal nanti mungkin mudah-mudahan bisa diteruskan di periode selanjutnya adalah Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum sebagai bagian transformasi BHP 2A. LBH-nya ini harus ada. Itu. Ya, Yang kedua ya, sederhana apa? Kesejahteraan. Nah, kalau ini nggak bisa membantu kesejahteraannya anggota, ya anggota juga merasa tidak ada kepentingan untuk itu. betul. Tapi terlepas dari semua itu, Kang Hadi, maka yang harus kita sampaikan begini kalau ke adik-adik Gen Z, eh kalian ini kan dokter, ya kan? Pada saat kita berpraktek dokter kan bukan saya, dokter Adi berpraktek sendiri. Saya perlu komunitas.
gitu loh. Saya perlu berjamaah, saya perlu ada dalam satu kelompok yang saling melindungi gitu loh. ya, Yang saling menghargai, saling melindungi, saling mensupport. Maka kita harus berani sampaikan, ID adalah tempat di mana Anda akan bisa berjamaah berkomunitas tadi. Karena apa? ID adalah lembaga yang eksis, ya. Masalah kalau ada hal-hal yang kurang, ayo kita perbaiki. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman cabang, ayo lebih proaktif. Ayo kemudian kita jangan kemudian mohon maaf ada dulu senior junior nggak ada itu senior junior. Ada yang kemudian menghalang-halangi praktek. Oh di sini ini udah penuh nggak ada lagi karena semuanya dilimpahkan pada ketentuan yang sudah ada. Dah ini yang harus diberikan pemahaman sehingga kita meyakinkan gitu loh. ya, 55% dokter kita itu anggota ID itu di bawah 40 tahun loh Kang Ade. iya, ya, betul. Nah, ini yang harus kita perjuangkan mereka. Nah, ini yang penting dan satu lagi yang juga dalam satu fase yang ya ini ya terlepas dari semua framing tadi, ini kan kalau bagikan sebuah gempa tektonik, ada Hmm, sebuah patahan di dalam bumi kita, maka patahan itu adalah untuk mencapai sebuah titik keseimbangan, ya, titik equilibrium. iya, Jadi patahan-patahan yang sekarang sebagai bagian gempa tektonik yang terjadi di kata dokter Indonesia itu adalah dalam satu fase untuk mencapai fase equilibrium tadi. Nah, iya, inilah yang nanti ini akan terjadi. Dan saya yakin nanti semua wakilnya berpikir, oh ternyata betul ya ID itu. Oh ya ternyata ID itu memang organisasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inilah biarkan itu akan berproses, tapi dalam satu waktu saya yakin masyarakat itu kemudian akan disadarkan dan kalau perlu juga teman-teman anggota DPR juga disadarkan tentang pentingnya ID itu karena ID hadir sebenarnya adalah untuk membantu negara dan rakyat Indonesia. ya, Mas Adib, ya apa yang saya mau katakan ini seolah-olah di daerah pun yang notabene masih diperlukan ID ya. Ya, saya Betul. bilang, tapi banyak juga yang saya mendapat masukan. Kok kayaknya kalau menuliskan ID dalam sebuah undangan dari Dinas Kesehatan tuh agak sedikit ragu-ragu nih. Karena ini pusat nanti nggak sesuai. Itu sampai seperti demikiannya. Tapi ini bukan sesuatu yang gosip ya. Tapi memang adalah satu dua, tapi itu saya tidak mengeneralisir. Mas Hadib, eh, tentu kekuatan organisasi ini itu bukan hanya dari PB. PB itu hanya sumbu. Ya, Tapi mungkin yang kita mau pesankan itu sebuah lilin itu paling bisa bertahan itu bukan dari sumbunya saja, tapi dari sisi uh, ketahanan sebuah uh, wax atau lilinnya itu sendiri. Mungkin itulah yang disebut dengan cabang ya. ya, Nah, ini yang dibutuhkan oleh dokter Indonesia yang baru lulus, ini Gen Z. Apa sih? Pertama, saya melihat sebuah video, sebuah university dengan berbiaya mahal, itu dia berani menjamin kalau sebuah lulusannya itu tidak terpakai, dia merasa bertanggung jawab. Kayaknya kedengarannya aneh ya di negara kita ya, bahwa ya, eh, universitas itu bukan hanya tempat memproduksi. Ini udah saya katakan juga nih sama Pak Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan, bahwa ini memang bukan hanya untuk tempat produksi, Pak. ya, Produksi sebanyak-banyaknya. Bahkan yang memerintah senada-nadanya itu adalah orang yang memakai jasa kesehatan kita, yaitu Pak Menteri Kesehatan. Nah, kalau saya pikir ke depannya ini seorang menteri harusnya berpikir bahwa kesejahteraan itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab juga kalau saya melihat video yang menyatakan bahwa sebuah universitas kalau lulusannya tidak mendapatkan
level salary tertentu, itu kayaknya dia merasa bersalah. Kalau di kita enggak, dapat pekerjaan saja sudah syukur. Ya toh. Sekarang Ya, lihat di suara Gen Z nih, Mas Adib. ya, ya. Suara Gen Z ini, kalau saya mau flashback ke belakang, saya mungkin Mas Adib juga pernah mengalami sebelum spesialis ya. Dulu saya bermodalkan satu kondisi yang sehat, saya ramah, ilmu pasti pertanggungjawabannya kepada Tuhan ya kita ini, juga kepada komunitas kalau kitanya juga nggak mampu praktek juga nggak akan diizinkan, Mas Adib, karena pengawasan kita ini banyak sekali. Nah, dulu itu pasien akan datang sendirinya, Pak. Ya, kalau sekarang ini kan sudah diblok, dikapitasi, bahkan pengusaha yang disebut dengan bukan dokter bisa membuat klinik. Dan itu kebebasan berekspresi, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi kebebasan akademis untuk melakukan terapi. Itu rasanya kita agak tergerus nih, Mas Adik. Ya. Setelah kita melalui sebuah bayang-bayang yang sangat mengerikan, kalau dulu, kalau nggak salah, salah satu media terkemuka mengemukakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh eh, kong kali kong antara dokter dengan farmasi. Ya, itu efek baliknya ini sekarang. Sekarang ini menjadi defensif. Ya, sebetulnya seperti itu. Nah, ini menurut pandangan Mas Adib sebagai, ya kita berbicara sebagai aktivis lah, bukan sebagai mantan purna. Enggak. Dengan Mas Adib sendiri ini untuk bisa memperteguh buat oleh-oleh daripada Gen Z ini bagaimana. Dan juga mungkin ini tugas para senior saja yang 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 jarang jarang memikirkan kita nih. Maaf dalam tanda quote saya tidak skeptis ya, Mas Adib. Tapi yang masyarakat dengar, masyarakat juga menyaksikan, masyarakat kesehatan itu dari forum komunikasi maupun dari channel saya aja yang yang lebih banyak mereka kenal nih sekarang. Saya mohon maaf bukan berbangga diri ya. Nah, nah ini pandangan Mas Adi bagaimana nih ke depannya ini, tentang Gen Z ini. Ini kita harus pikirkan ini. Ya, jangan berhenti berpikir dong kalau sudah purna ya jangan tetap memberikan Kalau masukan. pemikiran ada, Kang, Ya Kang saya Adi. aja nggak pernah purna tetap berpikir kok. Nanti saya akan mengajak Kang Adi, nanti kita buat forum juga ini. Amin. Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi ini kan eh, ada satu konsep yang menurut saya juga ini harus harus kita perbaiki. Jadi begini, kalau umpamanya kita melihat dalam perspektif profesi ya, Ya, ya. Kalau profesi secara umum, maka kita menghasilkan membuat sebuah produk yang namanya dokter. ya. Kalau kemudian kita membuat sebuah produk yang namanya dokter, menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah semua dokter itu harus berpraktek? Nah, Ya kan berarti kan sistem pendidikannya harus kita mulai dari merubah sistem pendidikan sebenarnya. betul. Artinya apa? Kalau umpamanya sekarang, oh nggak perlu semua orang dok harus berpraktek. Pendidikan dokter itu tidak tidak semata-mata kemudian mengajarkan dokter itu menjadi dokter klinis. Dia berpraktek jadi dokter umum, dokter spesialis gitu loh. Yang terjadi sekarang selama ini kan begitu. Jadi kurikulum spiral yang kemudian bahkan ada muatan lokal dan sebagainya itu masih dalam perspektif bahwa seorang dokter nanti harus menjadi dokter umum atau dokter spesialis gitu. Nah, sekarang konsep itu kita rubah. Mm-mm. Ya, kita rubahnya gimana? Menjadi seorang dokter itu, maka selesai menjadi dokter, mungkin akan ada wahana-wahana yang lain yang tidak harus menjadi seorang klinisi atau bahkan kemudian dokter praktek atau dokter spesialis. Ya. Tapi apa? Mungkin nanti kita ajarkan juga menjadi struktural, manajemen. Mm. Ya.
Dan kemudian mungkin nanti akan ada tambahan lagi berkaitan dengan masalah hukum dan Hmm. sebagainya, entrepreneurship. Nah, ini adalah sebuah pola yang harus ada mulai dari sistem pendidikan tadi gitu loh. Ya. Sehingga kalau kita menghitung sekarang, nah ini juga menjadi penting gitu loh. Tidak sesederhana kemudian kita membuat kita kekurangan dokter, maka bukalah fakultas kedokteran yang banyak. Masalahnya tadi itu, kalau buka fakultas kedokteran yang banyak, apakah itu mempunyai implikasi positif terkait dengan numbering, jumlah dokter yang berpraktek? Belum tentu. Karena tidak semua dokter itu akhirnya kemudian dia berpraktek loh. Iya. Seorang dokter umum, mohon maaf, kadang-kadang dulu dulu ada persepsi. Saya jadi dokter umum karena apa? Saya udah nyoba-nyoba dokter spesialis, masuk nggak keterima-keterima. Ya udah saya jadi dokter umum aja. Hmm. Nah, kan harusnya konsep itu dari sejak mulai pendidikan gitu loh. Sehingga konsep pendidikan pun, nah ini yang masih ada tarik ulurnya ya. Model pendidikan kedokteran Belanda dengan US gitu loh. Di Ya. Filipina, koas itu udah langsung mengarah, mau GP atau mau spesialis. Nah, Hmm. apakah kita mau seperti itu? Nah, kembali lagi nanti sebuah kebijakan di dalam pendidikan kedokterannya juga. Karena ini masalah kemudian kita menghitung waktu kebutuhan juga. Nah, menjadi kemudian yang penting juga, nah ini yang saya kalau di mahasiswa di awal ya saya disuruh bicara, saya selalu sampaikan begini, adik-adik yang mau jadi dokter, yang masuk menjadi mahasiswa kedokteran, yang mulai mumpung ini masih semester 1, tolong ya menjadi dokter itu bukan untuk menjadi orang kaya, Hmm. jangan mengejar materinya gitu loh. Itu harus ditanamkan dari awal. Karena kedokteran itu ada nilai sosialnya, ada nilai altruismenya. Hmm. Ya, itu harus ditanamkan dulu. Sehingga ini juga harus berdampak pada orang tua Kang Adi. Ya, Ya, ya. Kang Adi punya anak di kedokteran. Saya alhamdulillah ada yang bungsu juga di kedokteran. Maka saya juga tanamkan itu kepada anak-anak saya. Hmm. Yang orang tua yang lain juga begitu. Jangan kemudian akhirnya, oh kamu jadi dokter soalnya seperti Kang Hadi yang punya rumah sakit kaya raya loh. Nggak begitu juga. Nah, ini harus dihilangkan itu loh. Tapi yang paling penting juga ada. Ini yang paling penting nih. Apa? Ayo, ini negara yang punya kewenangan ini apa? Hmm. Buat regulasi, standarisasi pembiayaan pendidikan kedokteran dan dokter spesialis. Jomplang banget. Buat, Jomplang hah? banget Mas Adib. Apa? Ya, pembiayaan Fakultas Kedokteran dengan Ya, fakultas yang pendidikan kedokteran. Kenapa? Sekarang banyak sekali muncul fakultas kedokteran. Mohon maaf, kita harus harus ini juga harus fair juga. Kalau itu untuk menjawab kepentingan dokter-dokter spesialis, maka mudahkanlah pembukaan fakultas kedokteran di wilayah yang memang dia membutuhkan dokternya. Mana? Papua, NTT, Ambon, Kalimantan, ya, sebagian Sulawesi mamanya. Ya. Maluku. Nah, ini yang harus ini. Nah, kalau berdirinya Fakultas Kedokteran cuma di Jawa semuanya, Jawa sudah penuh, gitu loh. Nah, ini harus ada standarisasi pembiayaan supaya apa? Jangan dijadikan Fakultas Kedokteran itu menjadi fakultas untuk apa ya, mensubsidi universitas, gitu loh. Nah, itu harus harus di apa namanya dibuat standar. Siapa yang punya kewenangan itu? Negara, Pak. Negara yang punya kewenangan itu gitu loh. Nah, mengatur kalau itu. kalau semua itu bisa kita atur ini. Makanya saya terus terang aja saya sangat mendukung apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Prabowo pada saat membuka Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan. Ya, Ya gratis ya. Kemudian di sekolahnya gratis ya, kemudian direkrut, disiapkan untuk kemudian di apa sebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini itu yang bagus. ya, ya, Seharusnya memang kedokteran seperti itu. Nah, betul. ini yang mudah-mudahan bisa juga nanti itu bisa terlaksana. Ya, Itu kemudian kita bisa mengisi karena problemnya bukan problem jumlah, problem distribusi. betul. Distribusi. Kalau ada problem distribusi bukan masalah infrastruktur, masalah SDM. Kalau Hmm. udah masalah SDM, selesaikan jawabannya dengan SDM-nya. Perhatikan SDM-nya. Jangan Jangan. kasih alat saja, tapi nggak ada SDM-nya, gitu loh. Nah, Ini juga 1 minggu sebelum Pak Prof. Satrio
itu saya datang ke sana dengan Indonesian Health Observer dan itu dia punya cita-cita besar untuk menjadikan dokter itu seperti rekrutmen tentara dengan polisi ya. Tapi tidak mesti harus menjadi tentara dan polisi. Ya, mungkin itu tanggung jawab negara. Baik, Mas Hadib, ini kita bincang mungkin mengalir saja. Oh, sudah nggak kerasa nih, hampir 1 jam Iya. dan lebih nih. Ya, ya mungkin teman-teman ada banyak pertanyaan. Ini Dokter Adib, teman diskusi yang baik, yang asik, ya. Tentu pengalamannya tidak kaleng-kaleng ini, ya. Nah, nanti kita bisa kulik lagi ya, Mas Adib, di Insya Allah. yang Ya. lain. Tentu kita batasin waktunya ini 1 jam lewat 2 menit karena kita mulai 8.30, ini udah 9.32. Eh, Mungkin yang bisa kita tarik kesimpulannya, Mas Adib, mungkin kesimpulan yang eh, juga harus bisa menggambarkan eh, apa yang kita bicarakan. Mungkin saya memohon Mas Adib ini lebih dulu ya memberikan satu pesan, baik itu kepada senior yang sejawat kita juga, yang setara dengan kita umurnya ya, dan juga di bawah kita, dan juga ya, dan juga mungkin Mas Adib tolong pesankan juga dong kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan yang baru sekalian nih. Karena kita belum tahu profilnya Pak Brian ini bagaimana. Kalau Pak Satrio itu bapaknya aja Menteri Pendidikan dahulu ya. Kalau itu beliaunya juga mantan Dirjen Dikti ya, mantan KKI juga. Sangat mengerti nih dengan dunia kedokteran. Silakan Mas Adib, kita beberapa menit, enggak. Ya, yang penting kalau kepada teman-teman dokter ya seluruh wilayah, ya, mari kita memberikan dimanapun kita berada, berikanlah kemanfaatan ya kepada lingkungan sekitar kita. Berikan kemanfaatan kepada orang-orang dekat kita, keluarga kita, dan juga tentunya kepada masyarakat. Ya, jadikan masyarakat itu bagian dari pengabdian yang kita lakukan. Jadikan mereka sebagai subjek, bukan objek, ya. Karena kalau bicara itu objek, kesannya jadi kita mencari rezeki dari pasien, bukan. Ya. Tapi kita menjadikan mereka menjadi teman sahabat sehingga rasa cinta pasien masyarakat kepada dokter Indonesia itu akan semakin tumbuh. Kalau rasa cinta itu akan semakin tumbuh, maka nggak akan ada lagi orang yang kemudian dengan mudah untuk apa namanya dibawa ke arah untuk membenci dokter Indonesia karena dokter Indonesia memang hadir untuk rakyat Indonesia. Terus kemudian di antara kesejawatan, ayo mari kita membangun pelayanan ini sama-sama. Rezeki sudah ada yang ngatur Kang Adi. Ya, Hmm. kita para spesialis juga mari kita bekerja bersama-sama. Jika memang daerah itu membutuhkan, buka lebar-lebar untuk para adik-adik kita untuk bisa sama-sama berpraktek, sama-sama membangun daerahnya juga. Dan yang paling penting, mari kita juga kemudian saling bahu-membahu mengadvokasi kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah. Keberadaan dokter spesialis itu adalah tenaga strategis garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan. Please, tolong pemerintah daerah perhatikan para dokter-dokter di seluruh wilayah Indonesia karena mereka lahir, mereka hidup untuk mengabdi. Dan ini sudah banyak tercermin pada saat saya belajar dengan teman-teman di Papua yang dengan luar biasa, walaupun insentifnya turun, mereka tetap mengabdi dan nggak kabur ya. Nah, Bukan kabur aja dulu dari Papua, tidak. Tetap dia stay ya, ya di sana dan bersama dengan masyarakat di mereka. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Dan hmm. yang paling penting adalah profesi dokter itu adalah profesi yang mulia. Kemuliaan itu dari kita.
Kemuliaan itu diberikan oleh Tuhan dan kitalah yang harus melakukan itu dalam satu upaya bahwa pada saat kita memberikan manfaat, pada saat kita menjaga silaturahmi, pada saat kita kemudian apa namanya apapun itu untuk kebaikan orang lain, insya Allah berkah itu akan selalu ada di kita. Gitu. Dan ini yang kemudian mudah-mudahan ya ini buat ini pesan bukan buat buat semua tapi buat saya juga buat kita semua juga Kang Hadi dan tadi yakinlah bahwa nanti akan ada satu titik keseimbangan tentang keberadaan organisasi tentang keberadaan dokter yang itu akan mencapai puncak kejayaannya. Demikian mungkin Kang Hadi ya Baik, sampaikan. terima kasih Dokter Adib ya. Mungkin kalau dari saya ini hanya quote aja nih. Saya mungkin memilih quote-quote yang mungkin bisa sedikit menginspirasi kita semua nih. Tentu dalam suatu organisasi adalah kebersamaan ya, Mas Adib ya. Kebersamaan itu bukan hanya tentang kita bekerja bersama, tapi juga tentang tumbuh bersama, tertawa bersama, dan merayakan kesuksesan bersama. Di mana bersama kita adalah satu suara yang menggema, satu visi yang menginspirasi, dan satu kekuatan juga yang mungkin tidak bisa terbendung. Ya, ketika kita bersatu, bukan hanya kekuatan yang tercipta, tapi juga kisah luar biasa yang akan kita tulis bersama. Satu lagi, mungkin yang paling penting, organisasi yang kuat adalah tempat di mana satu suara dihargai dan setiap langkah diambil bersama menuju keberhasilan. Demikian teman-teman Kang Hadi Conscience, rekaman ini bisa kita saksikan bersama. Nanti Mas Adib izin isi pembicaraan kita diketahui oleh seluruh dokter Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dan juga para politisi, juga para birokrat. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang nyinyir, ada yang tersenyum, dan ada yang memberi harapan juga. Sebaiknya kita selalu terus memberikan harapan. Buanglah yang buruk dari isi pembicaraan ini, tetapi ambil lengkapi untuk langkah kita ke depan. Saya harap banyak Gen Z menyuarakan hal-hal yang baik, tagar untuk kabur saja mungkin sesuatu yang sangat menggemparkan para birokrat, tetapi mungkin kita masih tetap bertahan seperti yang Mas Adib bilang, menjaga kesehatan sama juga menjaga kedaulatan dari musuh. Terima kasih Mas Adib, satu jam bersama yang sangat berharga dan mungkin nanti lain waktu kita sambung. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oh, sejahtera bagi makasih Kang Hadi. ya, Ya, makasih Mas Adib. oke. Iya. Bentar.